dalam rangka menghadapi pemilihan calon kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Kini sosok putra daerah dari asal Kabupaten Puncak Provinsi Papua. Usai Alam salah satu sosok potensial yang bakal maju di pilkada nanti. Oke, Pak Alam, motivasi Bapak untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten? Ya, terima kasih. Motivasi saya karena saya anak asal dari sana, moyang saya asal dari sana, jadi saya mau maju seperti Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia ini kesatuan yang besar. Maka itu kenapa saya harus sama dengan daerah lain. Saya orang Indonesia Timur. Maka dengan motivasi itu saya harus tampil sebagai calon bupati. Dengan itu ya kita bisa maju. Kemudian untuk bagaimana cara memajukan daerah ya harus kerjasama dengan saya punya orang tua, saudara-saudara, seluruh orang Indonesia yang ada di sana. Tidak pilih-pilih kasih, tidak pilih pandang suku, daerah, bahasa. Kita harus satu-satu baru bangun daerah. Supaya daerah kita maju. Kita bersatu baru bisa maju. Kalau sendiri-sendiri tidak bisa. Karena Republik ini negara yang sudah merdeka. Tidak bisa lagi tipu-tipu, pengaruh apapun tidak. Kami ini sudah menjadi negara sudah merdeka dan kami sudah dididik oleh negara Republik ini. Maka itu kita harus wujudkan kesatuan persatuan yang baik. Supaya kita harus majukan ekonomi, pendidikan terbelakang ini. Dengan kita kesadaran ada maka daerah kita maju. Kenapa kita sama-sama daerah kita lain maju baru anak lain itu tinggal bakal tidak. Kesempatan ini kita harus maju. Karena kita jalan lihat, oh mereka maju, kenapa? Sama-sama kita orang Indonesia. Maka itu motivasi saya, wah kenapa? Saya sudah sekolah, saya orang Indonesia. Maka saya harus memajukan daerah dengan kerjasama. Tidak bisa sendiri. Ada yang pintar, ada yang belum pintar, ada yang terbelakang. Maka kita jadi satu, bisa membangun. Itu tujuan saya. Latar belakangi motivasi itu. Tadi Bapak menjelaskan pendidikan yang masih terbelakang di Ya. sana. Selain pendidikan, Itu infrastruktur infrastruktur dasar, jalan, perumahan, ekonomi rakyat itu perlu diperbaiki. Dengan demikian kita memiliki visi misi yang sama, tujuan yang sama untuk memajukan daerah kita terbelakang ini melalui harus pendidikan. Kalau tidak ada pengalaman pendidikan tidak bisa, kita tidak bisa berubah. Kita punya budaya yang lama itu, jangan lamban itu, saudara yang ada. Semua komponen yang ada, sehingga daerah kita maju dengan pendidikan, dengan ekonomi, dengan jalan infrastruktur dasar, jalan, penerbangan pesawat, jembatan, listrik, air, itu baru bisa maju. Pertama adalah kita harus kerjasama. Semua stakeholder, kepala kampung, masyarakat, gereja, kita harus bekerjasama. Biarpun orang berapa, orang apapun harus kerjasama untuk memajukan daerah. Kita harus calon orang yang baik dan kita mewujudkan cita-cita kita, kemajuan daerah kita. Harus bekerjasama. Tidak bisa pilih-pilih, tidak bisa sendiri. Ya, maka kita harus mendatangkan dokter, tenaga medis yang bagus. Kita harus bekerjasama, baik supaya orang harus sehat. Kalau orang tidak sehat, tidak bisa bekerja, tidak bisa sekolah. Maka itu kita harus mendidik orang sekolah yang baik, sekolahkan bagian kedokteran, bagian analisis kesehatan, bahwa itu baru bisa, orang bisa berkembang. Ada penelitian, ada program, sehingga bisa datang bangun perumahan yang baik, CP A, CP B, CP C, diatur, sehingga banyak meninggal dunia. Karena kesehatan itu penting, pendidikan itu penting. Maka dua bagian ini yang akan mengatur. Siapapun bupati, siapapun orang bagian keahlian memiliki, itu dia tahu bagaimana sehat, bagaimana yang baik baru daerah kita bisa maju. Apa hasil bumi di daerah itu, kalau yang umum itu datangkan dari pemerintah, beras, ataupun bahan-bahan yang jauh, itu bisa datang, dan bahan lokal itu bisa tanam, bisa menyewakan orang untuk tanam, misalnya kopi, ya, dengan hal-hal yang penting, jangka panjang, yang pendek, baru bisa ekonomi bisa tumbuh. Kalau tidak, ekonomi tidak akan maju.
dengan harga murah, dijangkau, maka bisa. Contoh saja, kalau di sana ini minyak ya, minyak bensin itu 1 liter itu kita di atas itu 50 ribu. Kalau kita lihat di Indonesia lain itu tidak kurang, itu salah satunya. Maka itu harus mengurangi dengan harga yang bisa dijangkau. Saya pikir itu bisa sampai harga barang yang baik, ekonomi yang baik, itu pasti bekerja sama dengan baik, maka baik itu akan datang. Saya merasa bahwa saya salah satunya anak daerah di sana. Moyang sana berasal dari sana. Maka saya bisa berbahasa 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Damal, bahasa Dani. Saya bisa rangkumkan untuk berbicara. Caranya baik ini, tujuan baik ini. Kalau saya hanya pakai 1 bahasa, lain bilang apa, itu apa. Tidak mengerti. Kalau dengan bahasa daerah, oh dia mengerti. Maka jangan bikin kacau, mari kita bersatu, kita membangun daerah kita. Maka mereka mengerti. Kalau tidak bisa. Dan juga di atas itu daerah konflik, tetapi mereka tahu dah, oh orang yang baik, orang yang tidak baik, mereka tahu. Ya, orang yang baik itu seperti contoh ya, anjing yang jahat, dia tidak bisa gigit dia pentuannya. Nah, dia mau makan di mana, dia mau pergi di mana, dia harus hargai. Sama, kita punya orang, kita punya saudara, kita punya keluarga, mereka mengerti, oh ini tujuan baik. Pasti bekerja sama, pasti kita bicara dan harus bekerja sama, mengajakkan mereka untuk membangun. Seperti itu. Dengan cara itu baru bisa. Kalau tidak boleh janji, tidak boleh tipu, harus baik. Nah, itu baru daerah kita maju. Kalau tidak akan datang baik itu. Begitu. Karena mereka lihat, saya kan orang dari sana, saya bisa pakai bahasa 3 bahasa, dan saya ada di sana. Biarpun konflik apa, saya berdiri bicara, mereka dengar. Jadi mereka tahu, mereka lihat bahwa oh Bapak ini baik, dan mereka usul saya, Bapak pergi calon, maka saya datang. Itu tujuan saya masuk ke calon ini, Pak. Begitu. Daerah Puncak itu salah satu wisata yang baik, bisa naik di Kartens. Dan di Laga pun ada air panas. Padahal di sana dingin, tapi ada air panas. Dan ada tempat-tempat yang bisa lawan. Jadi itu harus ada wisata. Wisata itu kerjasama baik. Orang-orang datang, orang-orang di situ dengan jamin baik, keamanan baik, itu pasti datangkan visa yang baik. Kalau kita sendiri tidak terbuka, tidak aman, tidak bisa datang wisata yang baik itu. Jadi itu harus kerjasama yang baik, pengertian yang baik, baru ya wisata itu bisa jalan begitu.